di mana kita diperlihatkan Xiao Tian sedang ditarik oleh seseorang yang tidak dikenal. Dia mencoba membawa Xiao Tian ke suatu tempat dan Xiao Tian mengingat flashback di masa lalunya. Dia sedang melaksanakan tugasnya atas perintah sang pemimpin Black Demon untuk membunuh seseorang. Di malam hari, ada sang penjaga sedang mengawasi pintu agar tidak ada penyusup yang akan masuk ke dalam. Sang penjaga mengatakan, aku bosan sekali. Dan dengan cepatnya, Xiao Tian menebas leher sang penjaga itu. Seketika, mereka tewas. Xiao Tian berkata dalam dirinya, aku harus melaksanakan tugas ini secepat mungkin. Ini adalah perintah dari jenderal. Aku harus membunuh mereka, dikarenakan mereka telah bersekongkol dengan para monster. Aku harus mencari petinggi Dongzi. Kita akan beralih ke suatu tempat di mana ada sang penjaga sedang mengobrol dengan temannya. Berkata, "Hei, mengapa hari ini sepi sekali?" Temannya menjawab, "Aku tidak tahu. Tuan Dong hanya menginginkan kita tidur lebih awal malam ini." Temannya mengatakan, "Emangnya apa yang terjadi?" Temannya menjawab, "Mungkin saja ia malu dengan wajahnya yang berubah. Siapa yang tahu?" Temannya bilang, "Bukankah tidak masalah dengan hal itu? Bukankah itu bagus?" Ada seseorang di dalam mengatakan, "Kakek telah merawat kami dengan begitu hangat. Bagaimana mungkin kami tidak menunjukkan rasa terima kasih? Aku akan menolong kakek dan memperlakukan kakek dengan baik. Selama kakek tidak melawan saya, tidak ada yang akan menyiksamu." Tuan Dong menjawab, monster ini ingin membunuhku. Seseorang, tolong." Xiao Tian mengatakan, "Sepertinya ada pertikaian di dalam sana. Aku tidak peduli, mau itu monster atau pengkhianat. Aku akan membantainya." Monster berkata, "Mari kita mulai." Xiao Tian bilang, "Ini saatnya." Tuan Dong mengatakan, "Tumor yang telah lama menyiksaku selama 30 tahun, kini sudah..." Sang monster bilang, "Benarkan apa yang kukatakan? Tidak sakit sama sekali." Tuan Dong menjawab, "Sedikit sakit, tapi akhirnya tumornya sudah hilang." Bocah ini mengatakan, "Kakek telah merawat kami begitu lama, tapi kakek tidak mau menunjukkan kepada kami." Monster bilang, "Benarkan apa yang ku bilang, bahwa Fan Xing bisa melakukannya?" Sekarang kita mengetahui nama asli dari bocah tersebut. Dia adalah Fan Xing. Tuan Dong sangat senang karena sudah sembuh dari penyakit yang dideritakan. Mereka pun merayakan keberhasilan Fan Xing. Tuan Dong mengatakan, "Akhirnya aku sembuh juga. Aku tidak menyesali sama sekali." Sang monster bilang, "Fan Xing, kau sungguh luar biasa. Bukankah begitu?" Fan Xing menjawab, "Ya ampun, jangan berlebihan." Tiba-tiba, Fan Xing menabrak Xiao Tian yang sedang diam di depan pintu. Melihat tingkah 3 orang tersebut, Fan Xing melihat wajah Xiao Tian yang sedang menatapnya. Fan Xing bilang, "Paman, apakah kamu di sini ingin berobat juga? Di bagian mana yang sakit?" Aku tahu. Apakah di bagian mata kananmu?" Tuan Dong dan sang monster berkata, "Fan Xing, cepat lari." Tuan Dong dan sang monster, mereka berdua panik. Ada penyusup tiba-tiba masuk ke dalam rumah.
Tuan Dong mengatakan, "Tidak, Pansing dalam bahaya." Pansing bilang, "Kakek." Tiba-tiba, Pansing ditangkap oleh Xiao Tian sebagai sandera. Xiao Tian sangat marah bahwa mereka telah bekerjasama dengan para monster. Tuan Dong bingung harus bagaimana agar dapat melepaskan Pansing. Tuan Dong mengatakan, "Tolong lepaskan, biarkan dia pergi. Dia masih anak-anak." Sang monster berkata, "Aku mohon, jangan sakiti Pansing." Tuan Dong mengatakan, "Apakah kau di sini hanya untuk mencuri uang? Kalau begitu, ambillah apa yang kau mau. Tolong berikan anak itu kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk melepaskannya." Tuan Dong sedang berusaha bernegosiasi kepada Xiao Tian agar dapat dilepaskan. Akan tetapi, Tuan Dong menyadari dari sorot mata Xiao Tian bilang, "Nampaknya orang ini tidak menginginkan uang. Dia seharusnya ada di sini untuk mengambil nyawaku. Apakah ini perintah dari Jenderal Tan Yuan?" Xiao Tian dalam hatinya bilang, berani-beraninya dia tertawa. Apakah kakek tua ini merencanakan sesuatu? Aku tidak boleh membuang waktu di sini. Lebih baik aku menyelesaikannya secepat mungkin. Tiba-tiba, Tuan Dong merebut pedang Xiao Tian, membuat tangan Tuan Dong terluka parah. Xiao Tian sangat terkejut melihat Pak Tua itu memberontak. Xiao Tian mengatakan dalam dirinya, "Apa-apaan kakek ini? Berani-beraninya dia mengambil pisauku dengan tangan kosong." Tuan Dong berkata, "Bagus sekali. Jadi kamu datang ke sini hanya untuk mengambil nyawaku, bukan?" Xiao Tian dalam hatinya bilang, "Sial, aku tidak bisa melepaskan pedangku gara-gara orang ini." Monster mengatakan, "Pak Tua Dongzi." Pansing berkata, "Kakek." Tuan Dong bilang, "Pansing hanyalah anak yang malang. Dia selalu menderita karena paksaan dari orang lain dan menjalani kehidupan yang cukup dingin dan kelaparan. Tapi dia tidak pernah membenci siapapun dan selalu berbuat baik." Pansing berkata, "Kakek." Tuan Dong mengatakan, "Jadi, tolong biarkan dia hidup. Aku akan menawarkan diriku agar dia selamat." Xiao Tian melepaskan anak itu agar dibiarkan hidup sesuai kesepakatan. Tuan Dong meneteskan air mata. Akhirnya, dia dapat melihat Pansing dapat terselamatkan. Dan dia merelakan dirinya untuk mati. Seakan perlahan-lahan pintu tersebut mulai tertutup dan Xiao Tian bersiap membunuh Tuan Dong. Tiba-tiba Xiao Tian terbangun dari tidurnya dan bersiap mengambil sesuatu sebagai senjata. Xiao Tian pun mematahkan kuas itu, bilang, "Tubuhku terasa sakit. Aku ada di mana sekarang?" Xiao Tian mendengar ada suara di balik jendela. Sambil mengintip dari luar, dia sangat terkejut. Xiao Tian mengatakan, "Mungkinkah aku ada di..." Dan kita melihat ada seseorang sedang mengumpulkan batang kayu, bilang, "Sepertinya kondisi tubuh paman sekarang tidak bagus. Awalnya aku melihat paman terluka parah, jadi saya khawatir. Meski sudah sembuh,
Namun untuk sementara ini aku tidak bisa melakukannya karena aku harus melatih diriku. Sepertinya bekas luka di matamu tidak kunjung sembuh. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi padaku. Berapa lama lagi kamu tinggal di dalam sarang? Itu adalah rumahku. Aku bangun itu selama setahun penuh. Itu sangatlah berharga. Xiao Tian pun bilang, bagaimana kabarmu sekarang? Pan Xing menjawab, lama kita tak bertemu, Paman. Xiao Tian dan Pan Xing, mereka sedang mengobrol dalam rumah. Meskipun agak canggung, Pan Xing mengatakan, saat pertama kali menemukanmu, sebenarnya aku ingin melepaskanmu dan membiarkan begitu saja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah aku harus mematahkan semua tulang rusukmu atau menancapkan besi di mulutmu? Aku bingung harus berpikir apa agar dapat membalaskan dendamku. Kita melihat Xiao Tian merasa bersalah. Apa yang selama ini dia perbuat kepada anak ini? Pan Xing berkata, tapi Paman bisa lihat bahwa aku tidak melakukan apapun karena kakek mempertaruhkan nyawanya. Untuk saat ini, aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Kakek adalah orang yang baik, yang telah melayani masyarakat sepanjang hidupnya dengan benar. Oh iya Paman, bagaimana Paman bisa sampai di tempat ini? Mungkinkah masih melakukan... Tiba-tiba Xiao Tian langsung memotong pembicaraan, bilang, aku tidak melakukan apapun. Hanya saja aku tidak ingin membunuh siapapun. Pan Xing menjawab, tapi kakek masih melindungi banyak orang sampai saat ini, iya kan? Oh iya, sebenarnya Paman bisa berbicara kan? Sebelumnya Paman orangnya begitu pendiam. Xiao Tian berkata, apa kau bilang? Pan Xing mengatakan, aku punya banyak pertanyaan, jadi kamu harus menjawab pertanyaanku. Aku sangat penasaran, kamu berasal dari mana? Xiao Tian mengatakan dalam dirinya, aku sangat terkejut. Baru pertama kali ini aku datang ke sini. Tiba-tiba kita dipertemukan dengan Shen Lu yang sedang muncul dari atas bukit, bilang, kamu berani-beraninya masuk ke tempat ini. Aku lupa namanya. Siapa ya? Kalau tidak salah orang berbaju hitam ini... Ya sudah, lupakan saja. Sepertinya aku tepat pada waktunya. Kali ini kau akan mati. Pan Xing dan Shen Lu dibuat terkejut kedatangan Shen Lu. Pan Xing mengatakan, Paman Shen Lu, kenapa kamu ada di sini? Xiao Tian pun bilang, hei rusa, apa yang kau lakukan di sini? Shen Lu mengatakan, Pan Xing, menjauhlah dirinya. Tandukku dipatahkan olehnya. Tandukku harus dibayar dengan nyawa. Pan Xing bilang, bos, tunggu, paman ini. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekat ke mereka. Dengan bertubuh besar bilang, Pan Xing, kamu jangan berbicara dengan dia. Ini adalah tempat suci, di mana monster dan manusia tinggal, yang telah menanggung banyak kesulitan. Orang-orang Black Demon tidak diizinkan masuk. Cepat tangkap dia dan serahkan dia ke penghakiman. Xiao Tian berkata, apa-apa orang ini? Apa? Penghakiman? Siapa yang berani menghakimiku? Sang pemimpin monster bilang, jika kau berani menolak, maka aku akan memotong anggota tubuhmu dan membawanya pulang. Kita dibawa ke suatu tempat di mana para monster berkumpul untuk menyaksikan penghakiman Xiao Tian. Orang yang ada di sana mengatakan, apakah orang yang berbaju gelap ini merupakan orang jahat? Orang yang ada di sampingnya bilang, bukankah itu sang pemimpin? Xiao Tian berkata, hei, sudah aku bilang, aku tidak bersalah. Mengapa kau tidak percaya? Perwakilan hakim mengatakan, dengarkan baik-baik semuanya.
Jika kalian tidak diam, kalian akan menjadi seperti dia. Perwakilan hakim bertanya kepada Shao Tian, "Siapa namamu, wahai pendosa?" Shen Lu bilang, "Akhirnya ku dapat membalasnya." Shao Tian menjawab, "Namaku Shao Tian. Aku salah apa?" Dik Xiong menghentikan sang hakim berbicara, membuat perwakilan hakim tergigit lidahnya. Berhenti membicarakan hal bertele-tele. Tidak ada gunanya, nama tidaklah penting. Dik Xiong mengatakan, "Kami hanya perlu tahu." Tiba-tiba, Dok Xiong melemparkan peralatan senjata Shao Tian di hadapan semua penduduk. "Jadi kamu kelompok Black Demon yang penuh kebencian itu," sambil menunjuk Shao Tian. "Di sini ada catatan kriminal tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh kelompok Black Demon. Jadi semuanya dengarkan. Aku akan membacakan kejahatan Black Demon." Kita melihat semua penduduk monster ini terlihat marah kepada Black Demon, dikarenakan Black Demon sempat pernah menyerang para monster, dan saat ini mereka sedang mendengarkan sang pemimpin mereka. Di sini kita diperlihatkan penduduk sedang menunggu dan mendengar catatan kejahatan Black Demon. Akan tetapi, Tuan Dik Xiong belum membacakan kepada mereka. Dik Xiong pun menendang Shen Lu untuk membantunya. Shen Lu pun mengatakan, "Astaga, ternyata kamu buta huruf, sungguh memalukan." Dik Xiong bilang, "Diam kau, cepat bantu aku." Shen Lu membisikkan kepada Dik Xiong dari belakang sambil mengikuti. Ada kejadian kasus di desa Jingyang telah terbakar. Ada 3 gubuk di desa Jingyang dan 9 orang meninggal. Kasus desa Jingyang membakar 9 orang tewas dan 3 rumah. Shao Tian membela diri, bilang, "Itu semua dilakukan oleh Pak Tua Sun." Dok Xiang melanjutkan sambil membaca. "Dan ada kasus pemusnahan keluarga pejabat tinggi, Ma Ye, 52 orang meninggal dunia, 0 orang luka-luka, dan 30 rumah terbakar." Shao Tian pun menjawab, "Sial, itu perbuatan Lawu." Penyerangan di kantor pemerintahan, 15 prajurit dan 7 penjaga tewas. Penjahat melarikan diri dari penjara. Shao Tian bilang, "Brengsek, bukan aku. Itu kesalahan Li Feng. Itu semua dilakukan oleh orang lain. Kenapa harus aku disalahkan?" Dik Xiong berkata, "Ada lagi. Di sini aku menemukan bukti bahwa terjadinya kematian tragis keluarga Dongzi. 21 orang meninggal dan 1 orang selamat. Tiba-tiba rumah itu terbakar habis." Shao Tian pun sangat terkejut mendengar dulu Shao Tian pernah membunuh Dongzi. Dik Xiong mengatakan, "Kamu masih berani berdalih, mengatakan kau tidak bersalah. Percaya atau tidak, aku langsung merobek mulutmu." Pan Xing berkata, "Paman besar, sebenarnya orang itulah yang berusaha menangkap saya." Dik Xiong berkata, "Mundur Pan Xing, jika kamu mencoba untuk melindunginya, kematian kakek Dongji merupakan sebuah fakta. Jadi, kita akan menghakimi persidangan monster kali ini. Kita harus menghukumnya seberat-beratnya." Tiba-tiba, Dok Xiong ingin menyerang Shao Tian dengan senjatanya, bilang, "Rasakan hukuman ini, serangan gulat." Kita melihat Shao Tian sedang panik bahwa hidupnya takkan lama lagi akan berakhir, dengan bilang, "Kalimat apa itu? Aku tidak percaya kalau itu adalah gulat. Sepertinya ini merupakan suatu hukuman." Pan Xing menutup matanya dengan tangannya. Nampaknya dia tak kuat melihat Shao Tian dieksekusi. Shao Tian bilang, "Apa maksudmu barusan? Kau bilang hukuman gulat? Hai beruang, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana dengan gulatnya? Seperti yang kau janjikan. Mengapa kau menggunakan kapak? Aku tidak bisa bergulat dengan badan terikat begini." Dik Xiong mengatakan, "Mari kita lihat berapa lama kau bertahan." Shao Tian berkata, "Tunggu sebentar, bagaimana dengan gulatnya?" Dan kita akan dibawa ke suatu tempat di mana
kita melihat Wulong sedang menghabisi para monster di sana. Mereka sedang melakukan penyerangan secara mendadak untuk membalaskan kekalahan mereka. Wulong bilang, apakah sudah siap? Jadi, kakek ini namanya adalah Pak Tuasun, seorang master manufaktur peringkat 9 kelompok Black Demon. Pak Tuasun bilang pelacakan dan jebakan akan sebentar lagi selesai. Tapi bisakah kau sedikit saja menghargai yang sudah tua ini? Lain kali, berhentilah memanggilku. Wulong berkata, tidak bisa karena kau sangat berguna dalam situasi kali ini. Pak Tuasun mengatakan, dasar sialan. Dengan wajah kesalnya, Wulong sambil melempar bola di tangannya sambil menunggu Pak Tuasun agar dapat menyusup wilayah musuh. Li Feng bertanya kepada Pak Tuasun. Pak Tuasun menjawab, ada apa bocah? Katakanlah. Li Feng bilang, bukankah kita akan menyerang markas monster itu? Tapi kita tidak cukup orangnya untuk saat ini. Terutama kondisiku saat ini agak kurang menguntungkan untuk bertarung. Pak Tuasun hanya bisa menghela napas. Li Feng rada kesal karena dihiraukan oleh Pak Tuasun. Berkata, apa-apaan ini? Jadi aku ini pengganggu. Pak Tuasun menjawab, jangan khawatir, bala bantuan sebentar lagi akan segera datang. Sambil melacak lokasi persembunyian para monster. Dan Wulong tertawa sambil menatap bola permata di tangannya dengan sambil berjalan berkata, baiklah, sekarang kita akan mulai berburunya.